Ada manusia yang setiap saat rajin ke masjid, 30 hari dia latihan ke masjid, tapi begitu Ramadan selesai, dia lupa lagi pintu masjid. Dia tidak ingat lagi jalan ke masjid. Itulah manusia yang akalnya kurang. Para hadirin, jangan kita kalah dengan ayam. Ayam itu kalau mau dimasukkan ke kandang 3 kali sore saja. Kalau kita beli seekor ayam, lalu kita masukkan ke kandang, hanya 3 kali senja kita mengarahkannya ke kandang. Senja keempat dia sudah hafal pintu kandangnya. Kita 1 bulan datang ke masjid, tiba-tiba Ramadan selesai masjid sepi. Alangkah lebih buruknya kita dengan seekor daripada seekor ayam, para hadirin. Jangan kita seperti itu, kata Allah. Jangan seperti wanita yang kurang akal, yang sudah memintal benangnya dengan kuat, lalu dia urai kembali menjadi bercerai-berai. Kita berharap setelah Ramadan masjid seperti ini kembali ramainya, seperti bulan-bulan kita di awal Ramadan yang bahkan tumpah ruah sampai keluar. Karena masjid tidak dibangun untuk Ramadan, masjid dibangun untuk dimakmurkan sepanjang waktu sampai kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi 'alal in'am wa syukru lahu 'alal ilzam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salawatullah wa salamuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya atasmu, maka hari itu bergembiralah kamu. Itulah yang lebih baik dari semua dunia yang kamu kumpulkan. Sadaqallahul azim, surat Yunus ayat yang ke-58. Masyarul muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sejak terbenamnya matahari di ufuk barat sore kemarin, kita umat Islam memandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai rasa syukur atas hidayah Allah dan pertolongannya. Sorak takbir yang dikumandangkan adalah wujud pesta pora kita umat Islam dan kegembiraan atas apa yang kita peroleh setelah melewati perjuangan selama 1 bulan Ramadan. Begitulah perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan ibadah Ramadan selama 1 bulan. Setelah sempurna ibadah kalian lakukan, maka bertakbirlah membesarkan nama Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Perintah yang sama juga disebutkan di surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat Allah atas kamu, maka bergembiralah kamu.
karena tidak ada yang lebih hebat dan lebih besar daripada rahmat Allah yang diberikannya kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita bergembira dan bersukacita di hari ini? Kegembiraan dan sukacita minimal disebabkan oleh dua hal, seperti ucapan yang kita ucapkan di hari ini, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang meraih kemenangan. Ada dua yang menyebabkan kita bergembira di hari ini. Pertama, kita gembira karena kita telah kembali minal aidin. Memang kembali adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Seorang perantau yang kembali ke kampung halamannya tentulah merasa sangat gembira hatinya. Seorang suami atau istri yang lama berpisah dari pasangannya kembali, tentulah itu hari yang sangat menggembirakan bagi mereka. Anak yang kembali ke pangkuan ibunya setelah lama kemudian tidak datang, maka tentulah mereka akan bergembira. Memang kembali itu adalah kegembiraan. Karena itulah kalau para hadirin membaca surat Ali Imran ayat 170, orang-orang beriman ketika kembali kepada Allah, ketika dia meninggal dunia, hari itu adalah hari kegembiraan baginya. Kata Allah, farihina bima atahumullahu min fadli. Orang beriman kalau mati dia bergembira dan bersukacita. Para hadirin jangan mengira orang kalau mati itu sedih, orang kalau mati itu berduka. Hanya kita yang tinggal yang berduka. Kata Allah, yang mati itu bersukacita. Kenapa? Karena dia kembali kepada Tuhannya, kembali ke kampung halamannya. Memang kembali itu adalah kegembiraan semua makhluk. Kembali kemana kita gembira hari ini? Sesuai dengan nama hari ini, Idul Fitri. Kembali kepada Fitri. Fitri ini minimal ada 3 arti dan maknanya di dalam Al-Quran. Pertama, Fitri itu artinya berbuka, makan kembali. Hari ini kita bergembira dan sebahagian manusia bergembira pada hari ini karena mereka telah kembali makan dan minum. Yang ini selama 1 bulan yang lalu mereka tertahan di siang hari. Maka tidaklah salah kalau ada orang yang gembira hari ini karena dia telah kembali makan dan minum seperti sebelumnya. Dan memang dalam hadis qudsi disebutkan lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki 2 perayaan, 2 kegembiraan. 1 gembira saat mereka makan kembali, dan yang kedua gembira saat bertemu Tuhannya untuk mendapatkan dan menerima pahala puasa yang dijanjikan untuknya. Yang kedua, fitri itu artinya tunduk dan patuh. Dan ini disebutkan di surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Maka tundukkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, karena ketundukan itulah fitrah yang dengan itu manusia diciptakan. Manusia adalah makhluk yang tunduk dan patuh. Karena itulah di dalam Al-Quran manusia disebut dengan kata ins, yang artinya jinak, lembut, tunduk dan patuh. Lawannya jin, yang berarti kasar, tidak tunduk dan pembangkang. Tetapi ketundukan ini bisa berubah menjadi pembangkangan karena dorongan nafsu. Ramadan datang untuk mengembalikan manusia pada fitrah ketundukan itu. Dengan puasa, manusia disuruh mengendalikan nafsunya. Jangankan mengambil milik orang, milik dia sendiri di dalam rumahnya tidak dia sentuh kalau tidak pada waktunya. Begitulah manusia disuruh mengendalikan nafsunya dan mengembalikan manusia kepada fitrah ketundukannya. Coba perhatikan selama Ramadan, betapa manusia memang benar-benar kembali kepada fitrah ketundukannya. Masjid di mana-mana mendadak ramai. Hampir-hampir semua masjid tidak muat oleh jamaah.
Infak mengalir dengan deras. Al-Quran berlomba-lomba dibaca manusia selama Ramadan. Artis yang selama ini buka-bukaan tampil di media mendadak menutup aurat, berjilbab dan berhijab. Itulah bukti bahwa Ramadan mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maka pada hari ini kita bergembira dan bersukacita karena kita telah kembali kepada asal kita sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah bedanya manusia dengan iblis. Iblis pada awalnya makhluk yang tunduk kepada Allah. Ribuan bahkan jutaan tahun iblis bersujud kepada Allah. Tapi ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Dia membangkang kepada perintah Allah. Dan itu disebutkan di surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla an tasjud iz amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau menolak sujud? Kata iblis, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk kembali kepada ketundukan. Tapi iblis malah menolak dan memproklamirkan diri sebagai musuh Allah dan musuh manusia hingga akhir zaman. Manusia berbeda dengan iblis. Ketika manusia bersalah, keluar dari fitrah ketundukannya, Allah beri kesempatan dia kembali kepada fitrah ketundukannya dan manusia pun kembali. Dan hari ini kita telah kembali kepada fitrah itu, makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, fitri itu artinya asal kejadian. Bagaimana asal kejadian manusia? Asal kejadian manusia adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia. Itu disebutkan Allah di surat Sad ayat 71 dan 72. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Manusia diciptakan Allah dari tanah, tapi ketika fisiknya telah selesai diciptakan dengan sempurna, maka ditiupkan ke dalam jasad itu ruh saya. Karena itu di dalam diri kita ini ada yang sakral, ada yang suci, ruh yang berasal dari Allah, dan itu adalah ruh Allah. Karena itulah secara fitrah manusia ini makhluk yang dekat dengan Allah, karena ada dalam diri kita ini yang berasal dari Allah. Itulah kenapa kalau binatang mati dia hilang dan lenyap. Kalau manusia mati, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan fitri, asal kejadian dekat dengan Allah. Dan Ramadan mengembalikan manusia kepada kedekatan kita kepada Allah. Dengan berpuasa kita mensucikan diri kita. Dengan ibadah malam kita menghapus kotoran-kotoran rohani kita. Karena kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari dengan iman dan perhitungan, maka dihapus semua kotoran-kotoran rohaninya. Di hadis lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah malam dengan iman dan perhitungan selama Ramadan, maka juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika dosa kita diampuni, ketika kotoran-kotoran jiwa kita dihapus dan dibersihkan oleh Allah, dengan siangnya kita berpuasa, dengan malamnya kita qiyamul lail, maka kita kembali kepada kedekatan kepada Allah. Allah adalah zat yang maha suci. Tidak boleh dekat kepada Allah dan tidak mungkin dekat kepada Allah kecuali sesuatu yang suci pula. Jangankan kepada Allah yang kudus, dengan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah pun tidak boleh menyentuh kecuali mereka yang suci. Ada Al-Quran yang disebut dengan Kitabullah. Al-Quran sebagai Kitabullah, kitab yang disandarkan kepada Allah, tidak boleh disentuh kecuali mereka yang suci. Begitu kata Allah di Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Masjid
disebut rumah Allah atau Baitullah, maka tidak boleh masuk ke masjid mereka yang tidak suci. Karena itu ketika kita masuk masjid perlu berwudu. Yang junub dilarang dan diharamkan masuk masjid. Kenapa? Masjid hanya dihuni oleh mereka yang suci. Bahkan kata Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-18, mereka yang datang ke masjid ini adalah mereka yang hartanya suci, wa ataz zakat. Bila para hadirin makanannya haram, pakaiannya haram, rumah dan kendaraannya haram, jangan berharap akan mendekat ke masjid. Kenapa? Masjid rumah Allah, tidak akan dekat kepada sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah kecuali yang suci dan bersih. Itulah kenapa selama Ramadan masjid terlihat ramai. Kenapa? Semua manusia berada dalam kesucian jiwa. Dan ketika mereka suci, mereka tenang berada di tempat-tempat yang suci. Itu kenapa selama Ramadan banyak orang baca Quran. Karena dia memang berada dalam kesucian. Dia tidak makan kecuali yang bersih. Dan dosanya sedang dalam proses pengampunan dari Allah. Karena itu Al-Quran menjadi dekat dengan dirinya. Itulah hakikat kembali kepada fitri, kembali kepada asal kejadian kita, yaitu dekat dengan Allah. Yang kedua, kita bergembira pada hari ini minal aidin wal faizin. Kita menjadi pemenang. Memang pemenang atau juara adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang senang kalah dan gagal. Pastilah manusia bergembira kalau meraih kemenangan. Jangankan perkara yang besar-besar, perkara yang remeh-temeh saja seperti permainan, manusia senang dan gembira kalau meraih kemenangan. Sepak bola saja yang dianggap permainan yang mungkin tidak banyak gunanya atau mungkin tidak berguna. Tetapi kalau kalah bisa rusuh supporternya, pemainnya bisa tidak tidur, penontonnya juga mungkin terganggu tidurnya, karena kekalahan itu menyakitkan. Tapi bila dia menang, berhari-hari akan pesta dan menceritakan kemenangan itu. Kemenangan apa yang kita peroleh pada hari ini? Berdasarkan hadis yang sahih, iza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Bila Ramadan datang, kata Nabi, maka Allah membukakan semua pintu sorga dan menutup semua pintu neraka. Karena itu kita bergembira pada hari ini. Setelah sebulan kita berjuang melawan hawa nafsu kita, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, maka dengan itulah Allah memasukkan kita ke sorga dan menjauhi kita dari nerakanya. Dan itulah kemenangan yang sejati yang disebutkan di surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni sorga dan penghuni neraka. Karena penghuni sorga itu adalah para juara, para pemenang. Ingat, juara itu tidak banyak. Kalau ada kompetisi yang melibatkan puluhan pemain atau puluhan tim, mungkin yang juara hanya 3, 2 atau bahkan 1 orang saja. Begitulah hakikat kemenangan. Karena itu penghuni sorga memang tidak banyak. Karena memang sifat juara itu jumlahnya memang tidak dominan. Yang dominan itu adalah manusia yang kalah. Dan itu disebutkan Allah di surah Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa pemenang yang sejati, kata Allah, ketika dia dimasukkan Allah ke surganya. Itulah kenapa kalau kita baca di surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Manusia yang paling gembira nanti di akhirat, kata Allah, mereka yang masuk surga bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anak cucunya, dan disambut dengan meriah oleh para malaikat di depan pintu surga dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kalian di dunia telah melewati masa-masa yang berat dalam permainan yang panjang. Begitulah hakikat kemenangan. Akan tetapi yang paling sulit sebenarnya bukan meraih kemenangan. Yang paling sulit adalah menjaga kemenangan itu. Ada peringatan Allah yang perlu jadi renungan kita.
Di surat An-Nahl ayat 92 kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu seperti wanita yang kurang akal, yang mengurai benangnya yang sudah dia pintal dengan sangat kuat, menjadi bercerai-berai kembali. Ayat ini adalah sebuah perumpamaan pada masa lalu untuk menggambarkan manusia yang kurang akal, seperti wanita yang memintal benangnya dengan kuat. Begitu benangnya sudah rapi dia pintal, lalu dia urai kembali menjadi bercerai-berai. Itu manusia yang kurang akal, kalau enggan menyebutnya manusia yang tidak berakal. Apa makna ayat ini? Ada orang yang sudah 1 bulan dekat dengan Al-Quran, dia melatih dirinya dengan Al-Quran, tapi setelah berlalu 1 bulan Ramadan selesai, dia kembali meninggalkan Al-Quran. Itulah manusia yang kurang akalnya. Ada manusia yang setiap saat rajin ke masjid, 30 hari dia latihan ke masjid, tapi begitu Ramadan selesai, dia lupa lagi pintu masjid. Dia tidak ingat lagi jalan ke masjid. Itulah manusia yang akalnya kurang. Para hadirin, jangan kita kalah dengan ayam. Ayam itu kalau mau dimasukkan ke kandang 3 kali sore saja. Kalau kita beli seekor ayam, lalu kita masukkan ke kandang, hanya 3 kali senja kita mengarahkannya ke kandang. Senja keempat dia sudah hafal pintu kandangnya. Kita 1 bulan datang ke masjid, tiba-tiba Ramadan selesai masjid sepi. Alangkah lebih buruknya kita dengan seekor daripada seekor ayam, para hadirin. Jangan kita seperti itu, kata Allah. Jangan seperti wanita yang kurang akal, yang sudah memintal benangnya dengan kuat, lalu dia urai kembali menjadi bercerai-berai. Kita berharap setelah Ramadan masjid seperti ini kembali ramainya, seperti bulan-bulan kita di awal Ramadan yang bahkan tumpah ruah sampai keluar. Karena masjid tidak dibangun untuk Ramadan, masjid dibangun untuk dimakmurkan sepanjang waktu sampai kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa adal muhsinin bil ata'il jazil wa hadzaral kafirin wal munafiqin minal azabil mahin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishan lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha rabbal alamin wa'lamu annama fi aydikum min anwa'in ni'am minnatun minallah fa'adu syukraha bidawami bazliha fi wujuhil khair. Wa qala ta'ala ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.